Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Elkan Bagot batal gabung Timnas Indonesia U19 di Kroasia, tetapi ditunggu di Turki. Elkan Bagot tidak jadi bergabung dengan Timnas Indonesia U19 di Kroasia. Bek berusia 17 tahun itu akan merapat setelah tim Garuda Muda melanjutkan pemusatan latihan di Turki. Timnas Indonesia U19 mencantumkan nama Elkan Bagot untuk pemusatan latihan di Kroasia. Namun ia tidak dapat memenuhi panggilan dengan tepat waktu karena harus membela klubnya Ipswich Town U23. Mulanya Elkan Bagot akan menyusul Timnas Indonesia U19 di Kroasia pada 28 September 2020. Hanya saja jadwal kedatangannya mengalami perubahan. Timnas Indonesia U19 akan meninggalkan Kroasia setelah beruji coba melawan Bosnia and Herzegovina U19 pada 25 September 2020 dan Dinamo Zagreb U19 pada 28 September 2020. Mengenal Bosnia dan Herzegovina, kuda hitam semenanjung Balkan yang bakal menghadapi Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 bakal menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga uji coba lanjutan yang digelar di Kroasia pada Jumat 25 September 2020. Lantas, seperti apa kekuatan Bosnia dan Herzegovina? Catatan sejarah mengungkapkan Bosnia dan Herzegovina U19 memang tak punya prestasi gemilang. Meski demikian, Timnas Indonesia U19 tetap tak boleh memandang sebelah mata tim berjulukan naga itu. Bosnia dan Herzegovina selalu menjadi tim kuda hitam di Eropa. Sampai saat ini, pasukan Slaven Musa itu belum pernah tampil di Piala Eropa U19. Adapun untuk turnamen regional, pencapaian Bosnia dan Herzegovina juga tak bagus-bagus amat. Dalam 2 edisi Piala Mediterania, langkah Bosnia dan Herzegovina selalu terhenti pada penyisihan grup. Sejauh ini persiapan Bosnia dan Herzegovina juga tak mulus-mulus amat. Dalam 4 laga uji coba sepanjang 2020, Bosnia dan Herzegovina hanya meraih sekali kemenangan, sisanya imbang sekali dan 2 kali kalah. Dijamu pemain Blackburn Rovers, Bagus Kaffi, saatnya ke timnas. Pesepak bola Bagus Kaffi memanfaatkan waktu luang untuk bertemu dengan pemain Blackburn Rovers di kota Manchester, Inggris, Senin 21 September 2020. Adapun pemain Blackburn Rovers yang dimaksud ialah Joseph Ferguson Simatupang, sosok pesepak bola yang juga memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Sedikit mengenal Joseph Simatupang, bek keturunan Indonesia yang saat ini tinggal di Manchester dan mendapat beasiswa untuk bermain di tim Blackburn Rovers U18. Jika Bagus Kaffi pernah menjadi striker andalan Timnas Indonesia U19, maka sebagai rekan sebaya, Joseph Simatupang juga mengusung misi untuk main di timnas. Hal itulah yang mereka diskusikan dalam pertemuan singkat tersebut. Kemudian Bagus Kaffi mengunggah potret dirinya bersama Joseph di akun Instagram. Peluang keduanya untuk main di Timnas Indonesia tentu terbuka lebar. Pasalnya saat ini Garuda Muda masih dalam persiapan menghadapi gelaran Piala Asia U19 pada 2021 nanti. Jack Brown dan 5 pemain lain belum dapat jatah main di Kroasia. Timnas U19 berangkat ke Kroasia untuk menjalani pemusatan latihan atau training camp dengan beranggotakan 27 pemain. Namun hingga 5 pertandingan uji coba dijalani, ada 6 pemain yang belum dimainkan. Mereka adalah Erlangga Setio, Jovan Dani Damai, Muhammad Fadil, Andre Octaviansyah, Muhammad Kanu, dan Jack Brown. Erlangga dan Jovan Dani berposisi sebagai kiper, sementara Fadil adalah seorang bek. Andre dan Kanu gelandang, serta Jack merupakan bagian dari lini serang. Kesempatan mereka untuk tampil di Kroasia masih ada 2 kesempatan lagi, yaitu kontra Bosnia dan Herzegovina pada 25 September 2020 dan Dinamo Zagreb U19 pada 28 September 2020. Mungkinkah mereka bakal mendapat kesempatan main di laga tersebut? Kita tunggu kebijakan Sinteyong. Aturan FIFA tidak larang Kevin Dix bela Timnas Indonesia. Kesempatan bek milik Fiorentina asal Belanda Kevin Dix untuk membela Timnas Indonesia masih terbuka. FIFA melalui Kongres ke-70 pada Jumat lalu 18 September telah mengamandemen tentang aturan pesepak bola yang ingin beralih asosiasi atau tim nasional. Aturan yang telah dilonggarkan FIFA
memungkinkan pesepak bola untuk mengubah asosiasi dan membela tim nasional baru selama mereka hanya tampil di 3 laga kompetisi resmi tingkat internasional A saat berusia kurang dari 21 tahun. Melihat kasus Kevin Dix, sang pemain sangat punya peluang besar membela timnas Indonesia. Pasalnya, aktivitas terakhir Dix di ajang internasional dijalani pada 2018 saat membela timnas Belanda U21 di Piala Eropa U21. Bima Sakti pantau kemampuan 7 pemain baru Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U16 telah memulai pemusatan latihan lanjutan di Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Pasukan Garuda Muda langsung berlatih dengan materi yang difokuskan ke pola permainan. Sebanyak 30 pemain dipanggil dalam TC lanjutan tersebut, 7 diantaranya merupakan muka baru yang diharapkan mampu mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti menyebut membuka peluang untuk para pemain baru tersebut masuk ke timnya. Oleh karenanya, ia menginginkan mereka bersaing secara sehat. Nathan Kusuma dari pelukan Son Heung-min ke Akademi Persija. Cerita dimulai ketika bakat remaja berusia 14 tahun tersebut mencuri perhatian di AIA Junior Cup di Jakarta pada 2017. Di tahun yang sama, bersama 11 anak lainnya, dia terpilih untuk diberangkatkan ke Thailand dan mencicipi pengalaman Tottenham Hotspur Elite Training Camp. Di sana, Nathan dan rekan-rekannya berkesempatan mendapatkan bekal yang begitu berharga soal bagaimana para pemain muda Asia harus mempersiapkan diri menjadi pesepak bola profesional melalui sebuah metode yang terinspirasi dari Akademi Tottenham Hotspur. Kemampuan dan sikapnya berhasil menyuguhkan kesan positif kepada tim pelatih klub yang bermarkas di London itu, sehingga dia mendapat kesempatan untuk terlibat di 2 program berikutnya. Tidak berhenti di situ, pada Mei 2019, Nathan mendapat undangan spesial perjalanan ke Inggris untuk menonton pertandingan terakhir Spurs di musim 2018-2019 lawan Everton sebagai ball assist. Kemudian dia berkesempatan bertemu dengan Heung-min Son serta mencicipi sesi latihan di salah satu pusat pengembangan pemain klub. Negosiasi dengan Persija dimulai pada Februari tahun ini. Mereka memberi kesempatan kepada Nathan untuk menjalani trial di program akademi klub. Pada bulan ini Persija kembali datang menghampiri. Mereka mengundang Nathan berlatih di akademi klub dan pada akhirnya Macan Kemayoran tidak ragu untuk menyodorkan kontrak akademi yang kemudian disepakati. David da Silva akhirnya bertahan di Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya boleh lega karena penyerang asing andalan mereka David da Silva tak jadi hengkang setelah menerima penawaran terbaru yang diajukan oleh manajemen tim berjuluk Green Force. Belakangan David dikabarkan menolak pemotongan nilai kontrak yang dilakukan Persebaya berdasarkan rekomendasi dari PSSI. Skuad yang sudah berlatih sejak awal September itu harus tanpa David karena bomber asal Brasil itu belum juga menentukan sikap. Akhirnya sinyal baik didapatkan manajemen dan David bakal segera terbang ke Indonesia. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.